In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami berpesta atas bertobatnya Santo Paulus. Dia yang sebelumnya begitu gigih menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Putramu, bertobat karena putramu sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan mengubah hidupnya. Dia dengan gigih bertobat mewartakan Kristus hingga dia sendiri yang sebelumnya menganiaya jemaat yang percaya kepada Kristus, dia pun dianiaya karena mewartakan Kristus. Kami bersyukur atas iman yang diwariskan Santo Paulus kepada kami semua. Semoga iman kami pun bertumbuh, berkembang, berbuah, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Injil-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya sebutkan di dalam doa tadi, hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus. Santo Paulus yang sebelumnya bernama Saulus bertobat dan kemudian berubah menjadi Paulus. Santo Paulus yang sebelumnya menganiaya jemaat yang percaya kepada Kristus, setelah pertobatannya dia sendiri mengalami banyak pergumulan, bahkan kemudian dia pun dianiaya dan mati sebagai saksi iman akan Kristus yang dikasihi dan diwartakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul misalnya, kita berjumpa dengan 3 kali kisah pertobatan
Santo Paulus diwartakan oleh Santo Lukas. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-19. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-21. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul bab 26 ayat 4-23. 3 kali kisah pertobatan itu diwartakan dalam konteks dan bentuk yang unik untuk masing-masing. Pengalaman dan perjumpaan Santo Paulus dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanannya menuju ke Damaskus begitu penting. Itulah sebabnya 3 kali kisah itu diwartakan di dalam Kisah Para Rasul. Bagi Santo Paulus, peristiwa itu merupakan peristiwa yang mengubah dan mentransformasikan hidupnya secara radikal. Radix dalam bahasa Latin berarti akar, radikal berarti berubah sampai ke akar-akarnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus berubah dari seorang yang menganiaya jemaat Kristus, dan itu berarti menganiaya Kristus sendiri, sebagaimana Kristus mengatakannya dalam penampaannya ketika Santo Paulus dengan semangat hendak berangkat ke Damaskus untuk menganiaya jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus. Kristus bersabda, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ada identifikasi bahwa jemaat yang dianiaya oleh Paulus tidak lain adalah Kristus sendiri yang dianiaya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Paulus berubah dengan cara yang unik, berubah dari penganiaya anggota-anggota gereja dan tubuh Kristus sendiri, dan menjadi pewarta Kristus yang membangun gereja yang hidup di berbagai tempat. Keunikan Santo Paulus adalah bahwa Santo Paulus mewartakan Kristus kepada segala bangsa, bukan kepada bangsa Yahudi. Berkat perjumpaan dengan Kristus, Santo Paulus mengalami kematian dan kebangkitan di dalam kehidupannya. Cara hidup dan keberadaan Santo Paulus yang lama telah mati, dan dia mengenakan cara hidup yang baru. Apa yang dahulu penting dan mendasar baginya bahkan dianggap sebagai kerugian dan sampah belaka. Itu yang dikatakannya sendiri kepada umat di Filipi. Kalau kita membaca surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 7 dan 8. Santo Paulus menganggap segala sesuatu sebagai kerugian dan sampah. Sejak mengenal Kristus, apa yang sudah itu ditinggalkan dan dia menatap dengan cara hidup yang baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita bisa belajar bagaimana menghayati cara hidup yang baru seperti yang dihayati oleh Santo Paulus. Kita diajak untuk mati dari cara hidup yang lama dan kemudian kita mengenakan cara hidup yang baru. Bangkit sebagai manusia baru bukan dari kekuatannya sendiri, melainkan dari dan karena Kristus. Melalui perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dan baptisannya dalam Kristus, Santo Paulus memahami bahwa dia tidak dibenarkan
melalui ketaatannya dengan cara hidup yang lama, dia mengenakan cara hidup yang baru. Kebenaran dan pembenaran didasarkan pada iman akan Kristus dengan segala perbuatan baik yang menyertainya. Santo Paulus menunjukkan kepada umat di Galatia bab 5 ayat 14, kita dibenarkan karena iman yang dihasilkan oleh kasih. Dalam ungkapan itu, iman dan perbuatan kasih dipersatukan sebagai langkah-langkah kehidupan baru di dalam Kristus yang membawa sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua dipanggil menjadi umat Kristiani hanya jika kita berjumpa dengan Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Maka kita bisa bertanya dalam renungan ini, apa kiranya yang bisa kita petik dari pertobatan Santo Paulus bagi pertobatan kita sendiri? Paus Benediktus merenungkan pertanyaan ini dan menjawab sebagai berikut. Kita hanya menjadi orang Kristen jika kita berjumpa dengan Kristus. Itu yang disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 3 September tahun 2008. Paus Benediktus menjelaskan bahwa kita menjadi umat Kristen bukan karena kita menganut filsafat baru dengan pikiran kita, atau karena kita memilih untuk mengikuti moralitas baru. Menjadi seorang Kristen lebih dari sekadar itu, justru muncul karena perjumpaan dengan Kristus. Tentu, perjumpaan dengan Kristus kemudian membentuk kita hidup dalam moralitas yang baru dengan cara pelayanan yang penuh ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Kristus. Melalui Kristus, kita sampai kepada Bapa. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.